ambil tindakan segera gini Pak. Tapi nggak bisa lagi kan mau gini aja itu kan surat tugas saya terima itu kan dosa ya, jadi gini Pak, proses hukum juga tetap berlanjut, kita juga cari adik. Harusnya kalau tadi Bapak datang. Direktur Utama Teradron Michael Wisnuwardana resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa 9 Desember. Polisi menilai Michael melakukan serangkaian kelalaian serius dalam menjalankan manajemen keselamatan perusahaan hingga berujung pada insiden yang menewaskan 22 orang. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, Jumat 12 Desember, memaparkan bahwa berbagai prosedur dasar keselamatan tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Mulai dari tidak adanya standar operasional penyimpanan baterai berbahaya, tidak adanya petugas K3, hingga ketiadaan pelatihan keselamatan bagi para pekerja. Selain itu, gedung diketahui tidak memiliki fasilitas perlindungan kebakaran yang semestinya. Tidak terdapat pintu darurat, sensor asap, maupun sistem proteksi kebakaran. Jalur evakuasi pun tidak tersedia, sementara gedung yang memiliki IMB dan SLF untuk perkantoran tersebut juga dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan. Hasil penyidikan juga menunjukkan adanya penyimpangan dalam sistem penyimpanan baterai. Baterai rusak, bekas, dan baterai dalam kondisi baik semua ditempatkan di ruang sempit berukuran 2x2 meter tanpa ventilasi dan tanpa material tahan api. Di ruang yang sama terdapat genset yang berpotensi menimbulkan panas sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Susatyo menegaskan bahwa Michael bertanggung jawab karena tidak menyediakan ruang penyimpanan standar bagi bahan mudah terbakar. Tidak memastikan jalur evakuasi dapat digunakan, serta menyediakan pintu darurat dan sistem keselamatan gedung lainnya. Akibat rangkaian kelalaian tersebut, 22 orang yang terdiri atas 15 perempuan dan 7 laki-laki tewas setelah terjebak di lantai atas gedung 6 lantai tersebut. Mereka tidak berhasil menyelamatkan diri karena asap pekat dari lantai bawah memenuhi ruangan, sementara jalur penyelamatan tidak memadai. Dari perusahaan, yaitu adalah manajemen terkait penyimpanan. Hasil penyidikan kami menemukan fakta bahwa tidak ada SOP terkait dengan penyimpanan baterai flammable atau mudah terbakar. Kemudian tidak ada pemeriksaan, tidak ada pemisahan antara baterai rusak, baterai bekas, maupun baterai yang sehat. Semua jadikan satu. Kemudian ruang penyimpanan itu sekitar 2x2 meter. Ya, tanpa ventilasi, tanpa fireproofing. Kemudian genset dengan potensi panas berada di area yang sama. Kemudian berikutnya pelanggaran terkait dengan keselamatan gedung. Tidak ada pintu darurat, tidak ada sensor asap, tidak ada sistem proteksi kebakaran, tidak ada jalur evakuasi. Kemudian gedung memiliki IMB dan SLF untuk perkantoran, namun digunakan juga sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Kemudian kami mencoba hasil gelar perkara kami ya, bahwa terjadi konsistensi antara fakta, keterangan para saksi, dan juga dari keterangan para ahli. Bahwa penyebab kebakaran memang berada pada lantai 1 di ruang inventory. Kemudian saksi kunci yaitu saudara Kiki dan saudara Agatha ya,
yang melihat langsung bagaimana proses baterai tersebut jatuh. Juga sudah kami lakukan pemeriksaan sehingga pertanggungjawaban hukum berdasarkan penyidikan, saksi, dokumen, ya, hasil olah TKP, hasil lapor dan sebagainya, ya. Maka ada kelalaian. Yang pertama, ya, dari saudara tersangka ini, satu, tidak membuat atau memastikan adanya SOP penyimpanan baterai berbahaya. Kedua, tidak menunjuk petugas K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak melakukan pelatihan keselamatan. Tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan mudah terbakar. Tidak menyediakan pintu darurat dan tidak memastikan jalur evakuasi berfungsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korban 22 tersebut umumnya meninggal, ya, itu bukan karena luka bakar langsung, tetapi adalah akibat tidak bisa segera menyelamatkan diri, akhirnya kehabisan lemas. Polisi langsung menahan Michael dan menjeratnya dengan pasal berlapis terkait kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.